Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa raditu bihi ilman wa dini faman amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu ya. Aldi Rahmat Nur Aisyah. Siapa yang tidak hadir ini? Irul sama Abdul Hilman ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang seni mencapai kesepakatan dalam teks negosiasi. Negosiasi. Nah, definisi dari teks negosiasi adalah merupakan interaksi sosial untuk mencari penyelesaian bersama antar pihak dengan kepentingan berbeda melalui proses komunikasi dua arah yang adil. Yang pertama tentu melibatkan pertukaran gagasan secara langsung. Terus hasil akhir yang diterima semua pihak itu yang kita inginkan. Dan tujuan teks negosiasi itu apa sih? Tujuan utama negosiasi kita tawar-menawar itu apa? Yang pertama menyelesaikan masalah ya. Yang pertama menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah fokus pada upaya menemukan solusi praktis atas kebuntuan atau konflik kepentingan yang sedang terjadi. Contoh sekarang yang sedang rame kayak perang antara Iran dan Amerika. Nah, itu pasti tentu ada negosiasinya, saling tawar-menawar. Untuk apa? Untuk damai. Tentu tidak ingin perang kan selamanya. Maka mereka pasti ada tawar-menawarnya. Entah masalah si A ini mau atau tidak, nah itu tergantung masing-masing. Tapi tujuannya untuk menyelesaikan konflik ya, untuk menyelesaikan konflik. Dan yang kedua, keuntungan bersama. Memastikan terciptanya hasil win-win solution di mana tidak ada satupun pihak merasa dirugikan. Nah, dari negosiasi tentu kita harus adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, harus sama-sama adil, harus sama-sama tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, mencapai kesepakatan. Proses merumuskan hasil akhir yang telah disetujui bersama secara sadar oleh seluruh pihak. Sebagai dasar kelanjutan hubungan kerjasama di masa depan. Nah, kayak misalnya kita berbisnis, tentu kita mencari pihak yang baik untuk bekerja sama dengan kita. Nah, yang pertama melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, untuk bernegosiasi tentu kita butuh pihak. Nah, bisa dua pihak atau lebih ya. Tidak mungkin negosiasi sendiri kan, begitu. Yang kedua, mengutamakan solusi bersama di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan solusi bersama di atas kepentingan pribadi. Jangan kita memikirkan hanya kepentingan pribadi sendiri. Nah, itu tidak bagus.
tidak boleh. Maka harus sama-sama enak, yang seperti tadi, win-win solution ya. Tidak ada yang dirugikan. Kesepakatan. Nah, dan yang keempat, persetujuan. Setuju enggak pihak yang ditawari itu, setuju apa tidak gitu. Hasil akhir berupa kesepakatan resmi yang dihasilkan setelah proses penawaran telah selesai. Dan yang terakhir, penutup. Kalimat sapaan akhir atau salam penutup. Yang ketiga, kata sapaan. Nah, kata sapaan ini bentuk menghargai lawan bicara. Bisa kalian menggunakan bapak kalau lebih tua, atau ibu kalau ibu-ibu, dan kakak atau tuan. Nah, yang keempat, kalimat kesepakatan menandai titik temu. Contoh, baiklah, saya setuju dengan harga yang telah ditawarkan. Nah, dan yang kelima, kalimat deklaratif menyatakan fakta atau informasi. Studi kasus, simulasi negosiasi transaksi jual beli. Yang pertama, sapaan awal, pembeli bertanya harga tas biru. Di sini yang dijual harga tas ya, harga tas. Nah, ada informasinya di harga tasnya. Informasinya penjual menyebut harga 300 mana tadi? 300.000. Lalu si pembeli menawar. Pembeli menawar harga 200. Nah, lalu dikasih diskon sama penjualnya menjadi 270. Nah, karena si pembeli masih ingin turun lagi harganya, maka dia sepakat di harga 250. Jadi barang atas di sini didapat dengan harga yang awal harganya 300, didapat dengan harga 250. Dan pembeli membayar tunai barang. Tentu di sini sudah sama-sama tidak ada yang dirugikan. Pembeli dapat tasnya, tidak merasa dirugikan, dan penjual dapat harganya, uangnya. Di sini yang dicari itu kesepakatan bersama. Tentu kesepakatan bersama yang pembeli enak dan penjual juga enak gitu. Sekarang kita akan memasuk tugas di sini dalam bab negosiasi. Ada tugas sederhana, yakni membuat laporan teks negosiasi. Membuat laporan teks negosiasi ya. Siap? Siap. Oke. Oke, sekarang kalian membuat tugas laporan teks negosiasi ya. Kalian bisa buka komputernya. Nah, buka. Masuk laporannya. Fontnya menggunakan Times New Roman. Ukurannya 12 dan jaraknya 1,5 ya.
Oke, sudah semua? Sudah. Nah, karena waktunya sudah habis, untuk laporannya kita akan lanjutkan minggu depan dan sekaligus presentasi ya, presentasi satu-satu. Siap? Ya. Oke. Guys, mungkin kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.